Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kalam TV, tempat informasi, edukasi seputar dunia keislaman. Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa penggunaan gas LPG 3 kg dan Pertalite bersubsidi oleh individu dengan kemampuan finansial tinggi dianggap haram. Fatwa ini, yang dilatar belakangi oleh masalah penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran, menekankan pentingnya keadilan dalam ajaran Islam dan berupaya untuk mengarahkan subsidi kepada yang berhak. Subsidi untuk gas LPG 3 kg dan Pertalite sebenarnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, survei dan pengamatan menunjukkan bahwa banyak orang kaya turut memanfaatkan subsidi ini. MUI menilai tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan awal pemberian subsidi yang seharusnya memberikan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Kiai Haji Miftahul Huda, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, menjelaskan bahwa barang bersubsidi yang digunakan oleh orang yang tidak berhak melanggar prinsip keadilan, salah satu nilai inti dalam Islam. Orang kaya tidak berhak menggunakan BBM dan gas bersubsidi, kata Kiai Haji Miftahul Huda yang dikutip di laman resmi MUI, Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Semua itu sudah diatur distribusinya dan termasuk sanksi serta hukuman atas orang-orang yang menyalahgunakan. Adapun dalam hukum Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram, ujar Kiai Haji Miftahul Huda. Berikut poin pertimbangan MUI mengenai larangan tersebut. 1. Melanggar prinsip keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90. Orang kaya yang mengambil hak orang miskin dalam subsidi berarti melanggar prinsip keadilan, jelas Kiai Haji Miftahul Huda. Beliau menjelaskan, subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Menggunakannya tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan, khianat. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim, ucap Sekretaris MUI itu. 2. Dapat dikenakan hukum gasab mengambil hak orang lain secara paksa. Dalam fikih Islam, menurut Miftah, gosab adalah mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin. Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar, pungkasnya. MUI telah menetapkan kriteria penerima subsidi gas LPG 3 kg, yang mencakup kelompok-kelompok seperti rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin. Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kebijakan distribusi liquefied petroleum gas LPG 3 kg atau gas melon yang berpolemik. Dia menegaskan, kebijakan itu harus diambil agar pengecer bisa menjadi sub pangkalan. Kalau tidak demikian ada kerugian besar dari gas melon yang telah disubsidikan negara, kata Bahlil dalam keterangan diterima, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Bahlil menjelaskan, selama ini negara mensubsidi 3 kebutuhan energi untuk rakyat yaitu BBM, listrik, dan LPG. Nilai subsidi untuk LPG dalam 1 tahun negara hingga 87 triliun rupiah. Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara 1 sen pun harus sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jelas Bahlil. Bahlil menyampaikan, saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan rugi jika tidak dilakukan penataan distribusi yang lebih baik dan harga yang lebih jelas. Dengan subsidi yang diberikan oleh negara, dari harga Rp36.000 per tabung itu menjadi Rp12.000 per tabung. Pertamina kemudian membawa gas melon ke agen dengan harga Rp2.750. Lalu agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000, rincin pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Bahlil mencatat, selama ini hal yang baru bisa dilakukan pemerintah adalah memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena terlacak oleh aplikasi. Artinya, sistem sudah tertata baik. Namun masalahnya,
Dari pangkalan ke pengecer tidak ada aplikasinya. Ini enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000, beber Bahlil. Bahlil melihat, ada 3 titik celah oknum bisa cawe-cawe permainan LPG 3 kg, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. Jika diasumsikan, loss-nya total ada 25-30% dikali Rp87 triliun sama dengan Rp26 triliun. Bagaimana menurut sahabat? Tinggalkan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like dan share agar video ini sampai ke orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.